Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia bagian kedua, yaitu sistem peradilan nasional. Pada bagian ini, kita akan membahas materi tata hukum Indonesia dan sistem peradilan Indonesia. Tata hukum di Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, karena pada saat itu negara lahir dan menentukan sendiri hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 1945. Namun pada kenyataannya, kita masih menggunakan beberapa hukum kolonial seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekarang kita lanjutkan pada materi Sistem Peradilan Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan nasional tidak terlepas dari konsep kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, peradilan dan pengadilan memiliki makna yang berbeda. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara. Berikut beberapa dasar hukum lembaga peradilan. Di antaranya adalah Pancasila, terutama sila kelima. Sekarang kita lanjutkan pada klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 45, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikut lembaga-lembaga peradilan nasional yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berikut penjelasannya. Peradilan umum, yaitu peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding dan kedudukannya adalah di ibu kota provinsi. Peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. Ruang lingkup tugas dan wewenangnya seperti perkawinan, waris, zakat, ekonomi syariah dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, serta pengadilan tingkat tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara. Dilakukan oleh peradilan tata usaha negara tingkat pertama untuk wilayah kota atau kabupaten dan pengadilan tinggi atau banding tata usaha negara untuk wilayah provinsi. Peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan militer. Peradilan militer meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, serta pengadilan militer pertempuran. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Tingkatan lembaga peradilan. Pada bagian ini kita akan menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan terakhir
kasasi oleh Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Kekuasaan hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Berfungsi untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, dan kuasanya kepada ketua pengadilan. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Wewenang pengadilan tingkat kedua mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Kasasi oleh Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi. Wewenang Mahkamah Agung dalam hal kasasi yaitu menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. 2. Melampaui batas wewenang. Dan yang terakhir adalah salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah diajukan ke meja hijau hanya karena memetik 3 buah biji kakao di sebuah perkebunan milik sebuah perusahaan swasta, saudara. Dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sang nenek divonis 1,5 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Seorang nenek warga Aji Barang, Banyumas menjadi pesakitan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik perusahaan.